Karma setimpal untuk suami mata keranjang, ku pastikan jatuh dan menderita. Pembalasan seorang istri yang sudah dikhianati suaminya berulang kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku Lydia, seorang istri yang selama ini selalu sabar, setia, dan mencintai suamiku Mas Anwar sepenuh hati. Tapi kesabaranku hancur ketika mengetahui kenyataan pahit. Suamiku ternyata berselingkuh lagi, dan kali ini dengan Cynthia, perempuan yang dulu kukira hanya teman biasa. Sudah berkali-kali aku memaafkan, berharap Mas Anwar berubah. Tapi ternyata, kebohongan dan pengkhianatan sudah jadi kebiasaannya. Saat aku berjuang untuk rumah tangga, dia justru sibuk memuaskan nafsunya di luar sana. Aku tersadar, suamiku bukan lagi lelaki yang pantas untuk kupertahankan. Di saat itu juga aku berjanji, aku akan membuat mereka berdua merasakan rasa sakit yang sama seperti yang aku alami. Aku bangkit, berubah, dan merencanakan balasan yang elegan tapi mematikan. Bukan dengan air mata, tapi dengan kesuksesan dan harga diri. Kini, giliran mereka yang menyesal. Karma datang tidak pernah salah alamat. Mas Anwar dan Cynthia jatuh dalam penderitaan mereka sendiri. Dan aku berdiri tegak, menjadi perempuan kuat yang tak lagi mudah dipermainkan. Inilah kisah tentang pengkhianatan, kekuatan, dan pembalasan yang setimpal. Saksikan sampai akhir kisahku. Bagaimana seorang istri yang dulu dianggap lemah, bisa menjadi badai yang menghancurkan hidup pengkhianatnya sendiri. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa ya, klik like untuk dukung cerita ini. Tulis komentar kamu tentang bagian yang paling bikin greget. Dan tentu saja, subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh emosi dan pembalasan seperti ini. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Lydia Prameswari, usia 29 tahun. Aku lahir dan besar di kota kecil bernama Purwodadi, sebuah kota yang tenang dengan udara yang masih bersih dan masyarakatnya yang saling mengenal satu sama lain. Aku anak kedua dari 3 bersaudara, hidup di keluarga sederhana tapi penuh kasih. Ayahku seorang guru di sekolah menengah, sedangkan ibuku memiliki usaha kecil membuat kue rumahan yang cukup terkenal di lingkungan kami. Sejak kecil, aku dikenal sebagai gadis yang rajin, pendiam, dan penyayang. Ibuku sering berkata bahwa aku adalah tipe perempuan yang kalau mencintai, akan mencintai dengan seluruh hati dan pengorbanan. Mungkin itu sebabnya aku dulu begitu mudah mempercayai seseorang, termasuk laki-laki yang kelak akan menjadi sumber luka terbesarku, Mas Anwar. Sebelum mengenal dia, hidupku bisa dibilang berjalan dengan sangat baik. Setelah lulus kuliah jurusan akuntansi di Universitas Negeri Semarang, aku bekerja di sebuah perusahaan swasta di bidang keuangan. Pekerjaanku tidak mudah, tapi aku menyukainya. Aku tipe orang yang perfeksionis, terbiasa mengatur angka, merapikan laporan, dan memastikan semuanya berjalan tepat waktu. Rekan-rekanku sering menyebutku sebagai si pekerja keras, karena aku tidak pernah menunda pekerjaan. Hari-hariku di kantor diisi dengan rutinitas yang menenangkan, menyeruput kopi pagi sambil membuka laporan keuangan, bercanda dengan rekan kerja, lalu pulang menjelang sore. Sepulang kerja, aku membantu ibu membuat pesanan kue atau sekadar menemani beliau berjualan di rumah. Hidupku sederhana, tapi penuh makna.
Aku belum pernah berpikir tentang cinta serius waktu itu. Hubungan percintaan bagiku hanyalah gangguan kecil yang bisa mengacaukan fokus kerja. Aku lebih sibuk membahagiakan orang tua, menabung, dan membangun masa depan yang mapan. Tapi, hidup terkadang lucu. Saat kita merasa semuanya baik-baik saja, Tuhan bisa mempertemukan kita dengan seseorang yang mengubah segalanya, entah untuk kebaikan, atau justru sebaliknya. Pertemuan itu terjadi di tahun keempat aku bekerja. Saat itu aku sedang mengikuti seminar akuntansi di Surakarta. Di sanalah, untuk pertama kalinya aku bertemu Mas Anwar, seorang pria berpenampilan rapi, bertutur halus, dan memiliki senyum yang hangat, atau setidaknya, begitulah kesanku waktu itu. Mas Anwar bekerja di sebuah perusahaan kontraktor besar. Cara bicaranya tenang tapi berwibawa, membuat siapapun yang mendengarnya merasa nyaman. Aku yang biasanya menjaga jarak dengan pria, entah kenapa kali itu merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia perhatian, sopan, dan seolah tahu cara membuat perempuan merasa dihargai. Sejak saat itu, hidupku perlahan berubah. Aku yang dulu hanya sibuk dengan angka dan laporan keuangan, mulai mengenal apa itu rindu, perhatian, dan kebahagiaan yang muncul dari sekadar pesan singkat, "Jaga diri ya." Tapi aku tidak pernah tahu bahwa di balik perhatian dan senyum lembutnya, tersembunyi sifat mata keranjang dan pengkhianatan yang kelak menghancurkan seluruh kebahagiaanku. Namun semua itu belum terjadi, belum saatnya. Di bab ini, aku masih Lydia yang polos, yang percaya cinta akan selalu membawa bahagia. Aku belum tahu bahwa cinta bisa berubah menjadi pisau tajam yang menikam tanpa ampun. Yang aku tahu saat itu hanyalah satu hal. Aku jatuh cinta. Dan aku tidak pernah menyesalinya. Sampai nanti, ketika aku harus membayar cinta itu dengan air mata, luka, dan balasan yang setimpal. Hari itu, cuaca di Surakarta terasa hangat. Langit sedikit berawan, tapi cukup cerah untuk menumbuhkan semangat baru. Aku, Lydia Prameswari, datang lebih awal ke sebuah hotel besar tempat diselenggarakannya seminar akuntansi nasional. Ini pertama kalinya aku diutus langsung oleh perusahaanku untuk mengikuti acara seperti ini. Jujur, aku agak gugup, bukan hanya karena seminar ini dihadiri banyak profesional dari berbagai daerah, tapi juga karena aku tidak mengenal siapapun di sini. Aku duduk di barisan tengah, membuka buku catatan dan menyiapkan pena. Di depanku, layar besar menampilkan logo acara bertuliskan Seminar Nasional, Keuangan Modern dan Transparansi Laporan Publik. Suara langkah-langkah orang mulai terdengar memenuhi ruangan. Beberapa peserta sibuk bercengkrama, sebagian lainnya duduk sambil memeriksa dokumen. Aku menunduk, berusaha fokus. Sampai kemudian, seseorang menepuk lembut bahuku dari samping kanan. "Maaf, kursi di sebelah kamu kosong." Aku menoleh. Di depanku berdiri seorang pria tinggi dengan jas abu-abu rapi, kemeja putih bersih, dan dasi biru tua. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya teduh dengan senyum yang ramah. "Oh, iya, kosong kok," jawabku singkat sambil sedikit gugup. "Terima kasih," katanya, lalu duduk di sampingku. "Saya Anwar." "Lydia," jawabku sambil tersenyum sopan. Aku pikir setelah itu percakapan kami selesai. Tapi ternyata tidak. Pria itu, Mas Anwar, cukup ramah. Ia bertanya di mana aku bekerja, dari mana asalku, dan kenapa aku tertarik pada bidang akuntansi. Cara bicaranya santai tapi penuh perhatian. Ia tidak menatapku terlalu lama, tapi setiap kali ia berbicara, aku merasa seolah seluruh ruangan hanya milik kami berdua. Ketika sesi pertama seminar dimulai, aku mencoba fokus pada materi yang disampaikan narasumber. Tapi entah kenapa, pikiranku terus melayang pada sosok di sebelahku. Sesekali, aku menangkap aroma parfumnya yang lembut, perpaduan antara kayu dan citrus, aroma yang entah kenapa membuatku merasa aman. Selesai sesi pertama, panitia memberikan waktu istirahat. Aku berdiri dan menuju meja kopi di pojok ruangan. Saat sedang menuang kopi, tiba-tiba ada tangan lain yang ikut mengambil gelas di sebelahku. Kami hampir bersentuhan. Aku menoleh,
Dan ternyata dia, Mas Anwar. "Kita bertemu lagi, Mbak Lydia," katanya sambil tersenyum kecil. "Sepertinya nasib sedang mempertemukan kita terus." "Ya." Aku tersipu. "Mungkin karena duduknya bersebelahan," jawabku malu-malu. "Atau mungkin karena Tuhan memang sedang iseng," ujarnya sambil terkekeh ringan. Itu pertama kalinya aku mendengar tawa yang, entah kenapa, terasa menenangkan. Kami mengobrol lama di sela waktu istirahat itu. Tentang pekerjaan, tentang kehidupan, bahkan tentang hal-hal sepele seperti makanan favorit dan hobi. Ia bercerita kalau ia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor di Yogyakarta, sering berpindah kota untuk urusan proyek. Katanya, pekerjaannya melelahkan tapi ia menikmatinya karena memberi banyak pengalaman. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku terpesona. Kalem, tapi berwibawa. Tidak seperti laki-laki lain yang suka membual, Mas Anwar lebih banyak mendengarkan. Ia memperhatikan setiap kalimatku, sesekali menatap dengan mata teduh yang seolah berkata, "Aku benar-benar tertarik mendengarkanmu." Waktu berjalan cepat. Seminar hari itu berakhir sore hari, tapi ia menawarkan untuk mengantarku kembali ke hotel tempatku menginap. Awalnya aku menolak dengan sopan, takut disalahartikan. Namun karena hari sudah gelap dan transportasi umum terbatas, akhirnya aku mengiyakan. Sepanjang perjalanan, kami banyak berbicara. Mobilnya bersih dan beraroma harum. Musik yang diputar lembut, lagu-lagu lawas dari Chrisye. Aku duduk di kursi penumpang, diam-diam mencuri pandang ke arahnya. Ada sesuatu yang menenangkan dari sosoknya, seolah aku telah mengenalnya lama. Sesampainya di depan hotel, ia tidak langsung pergi. Ia menoleh padaku dan berkata pelan, "Saya senang bisa kenal kamu, Lydia. Kamu orangnya beda. Tenang, tapi cerdas. Jarang saya ketemu perempuan seperti kamu." Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati ada sesuatu yang bergetar. Kata-kata sederhana itu membuat dadaku hangat. "Terima kasih, Mas Anwar. Saya juga senang bisa kenal Mas." Dan sejak malam itu, semuanya berubah. Ia mulai sering menghubungiku, awalnya sekadar menanyakan kabar, lalu perlahan-lahan menjadi obrolan panjang setiap malam. Kami tertawa, berbagi cerita, bahkan saling memberi semangat. Aku, yang dulu menutup diri dari cinta, tanpa sadar mulai membuka hati. Di mata orang lain, mungkin hubungan kami tampak biasa, tapi bagiku, kehadirannya mulai berarti. Ia menjadi bagian dari rutinitasku, seseorang yang kutunggu pesannya setiap pagi dan suaranya setiap malam. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku jatuh cinta. Mungkin saat ia memanggil namaku dengan lembut. Mungkin juga saat ia berkata, "Jangan kerja terlalu keras, nanti kamu sakit." Tapi yang jelas, cintaku mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Namun yang tidak aku tahu saat itu, cinta ini, yang awalnya terasa manis dan tulus, perlahan akan berubah menjadi racun yang membunuh hatiku perlahan-lahan. Dan lelaki yang kini membuatku tersenyum setiap hari, suatu saat akan menjadi alasan terbesar di balik air mataku. Waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa sudah 3 bulan sejak pertemuan pertamaku dengan Mas Anwar di seminar itu. Siapa sangka, pertemuan singkat di ruang seminar itu menjadi awal dari kisah cinta yang kualami. Kisah yang saat itu terasa seperti takdir indah yang Tuhan tulis untukku. Hubungan kami semakin dekat dari hari ke hari. Setiap pagi aku membuka mataku dengan notifikasi pesan darinya. "Selamat pagi, Lydia. Jangan lupa sarapannya. Hari ini kerjaannya semoga lancar." Pesan sederhana, tapi entah mengapa mampu membuatku tersenyum seharian. Kami mulai sering bertukar cerita, tentang pekerjaan, tentang keluarga, bahkan tentang hal-hal sepele seperti makanan kesukaan atau kenangan masa kecil. Ia membuatku merasa nyaman, seolah aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus berpura-pura. Aku yang dulu selalu menutup hati mulai percaya lagi pada cinta. Dan Mas Anwar, dia membuatku yakin bahwa lelaki baik itu masih ada. Cinta yang makin menguat. Setiap akhir pekan, ia tak pernah absen mengunjungiku ke Purwodadi dari Yogyakarta.
Perjalanan yang jauh tak membuatnya mengeluh. Justru setiap kali ia datang, ia membawa sesuatu, entah sekotak kue, bunga, atau sekadar makanan kecil buatan ibunya. Ibuku langsung menyukainya. Lelaki itu sopan. "Nak," katanya suatu kali. "Lydia, sepertinya dia sungguh-sungguh sama kamu." Aku hanya tersenyum malu. Dalam hati, aku juga merasakan hal yang sama. Mas Anwar tampak begitu sempurna, bertanggung jawab, perhatian, dan bisa membuat siapapun merasa dihargai. Kami sering pergi ke taman kota, duduk di bangku panjang sambil berbicara tentang masa depan. "Kalau nanti kita menikah," katanya sambil menatapku lembut, "aku ingin kamu berhenti kerja. Biar aku saja yang cari nafkah. Kamu di rumah, jagain aku dan anak-anak kita nanti." Ucapannya membuat hatiku bergetar. Aku membayangkan kehidupan yang tenang bersamanya, rumah sederhana, anak-anak yang lucu, dan pagi yang selalu dimulai dengan senyum. Aku percaya padanya. Mungkin terlalu percaya. Hingga akhirnya, setahun kemudian, Mas Anwar melamarku secara resmi. Lamaran itu sederhana tapi hangat. Di hadapan kedua keluarga, ia berjanji akan menjagaku seumur hidup. Aku menangis bahagia malam itu. Kupikir, akhirnya aku menemukan rumah tempat hatiku pulang. Pernikahan yang penuh janji. 2 bulan setelah lamaran, kami menikah di rumah orang tuaku. Pernikahan sederhana, tapi penuh tawa dan doa. Ia menggenggam tanganku saat ijab kabul diucapkan. Suaranya tegas dan yakin. Dan saat aku sah menjadi istrinya, air mataku tak bisa kutahan. Aku menatap wajahnya, dan dalam hatiku hanya ada doa. "Tuhan, semoga aku bisa jadi istri yang baik untuknya." Awal pernikahan kami begitu indah. Kami pindah ke Yogyakarta dan tinggal di rumah kecil yang sudah disiapkannya. Aku berhenti bekerja seperti permintaannya, memilih menjadi istri yang mengurus rumah, memasak, dan menyambut suami dengan senyum setiap kali ia pulang. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan, nasi goreng kesukaannya, telur mata sapi, dan kopi hitam tanpa gula. Ia selalu memelukku sebelum berangkat kerja, dan aku akan menunggunya pulang setiap sore. Semuanya terasa sempurna. Aku mencintai rutinitas itu, mencintai peranku sebagai istri. Namun, perlahan, sesuatu mulai berubah. Kebahagiaan yang dulu kurasa sempurna, mulai retak kecil, retakan yang nyaris tak terlihat, tapi nyata. Tanda-tanda yang tak kuingkari. Awalnya hanya hal kecil. Mas Anwar mulai pulang lebih malam. Katanya, proyek di kantor sedang padat. Aku percaya. Lalu ia mulai sering membawa ponselnya ke kamar mandi, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Aku sempat bercanda. "Mas, kenapa sih HP dibawa ke kamar mandi? Nanti jatuh loh." Ia tertawa kecil dan menjawab, "Kebiasaan aja, Lid. Takut ada telepon penting dari kantor." Aku percaya lagi. Beberapa hari kemudian, aku melihat bekas lipstik samar di kerah bajunya. Warnanya merah muda lembut, bukan milikku. Saat kutanya dengan nada canggung, ia hanya tersenyum. "Ah, mungkin kena dari tamu kantor. Tadi rapat di restoran, siapa tahu pelayannya tanpa sengaja." Aku ingin percaya. Tapi malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Entah kenapa, hatiku mulai gelisah. Semakin hari, telepon dan pesannya makin sering disembunyikan. Kalau ada panggilan masuk, ia akan buru-buru menjauh atau menjawab dengan suara pelan. Jika aku mendekat, ia langsung menutup ponsel. Namun setiap kali aku mencoba membahasnya, ia hanya menjawab lembut tapi dingin. "Lydia, jangan terlalu curiga. Aku kerja, bukan main-main." Aku mencoba menenangkan hati. Mungkin benar, aku terlalu sensitif. Tapi naluri seorang istri tidak pernah salah. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan pada suatu malam, saat aku sedang mencuci pakaian kerjanya, aku menemukan secarik nota kecil di saku jasnya. Tulisan tangan perempuan di atas kertas parfum. "Makasih ya udah sempat ketemu.
Mas, hati-hati di jalan. Cynthia. Aku terpaku. Jantungku berdetak begitu cepat. Nama itu asing bagiku. Cynthia. Siapa dia? Kenapa ada hati di belakang namanya? Malam itu aku duduk di tepi ranjang, menatap foto pernikahan kami di meja rias. Wajahku yang tersenyum bahagia terasa seperti lelucon. Air mata mengalir tanpa bisa kucegah. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya rekan kerja, kataku lirih pada diri sendiri. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah awal dari sebuah kebohongan besar. Dan aku tidak tahu bahwa nama itu, Cynthia, akan menjadi penyebab terbesar dari semua luka yang akan datang. Sejak malam aku menemukan secari kertas bertuliskan nama Cynthia di saku jas Mas Anwar, pikiranku tak pernah tenang. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba percaya pada suamiku seperti dulu. Tapi setiap kali ia berangkat kerja dengan senyum tenang, setiap kali ia pulang dengan aroma parfum asing di bajunya, hatiku berbisik, ada sesuatu yang salah. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan sunyi. Rumah yang dulu terasa hangat kini bagai tempat asing. Mas Anwar semakin jarang di rumah. Katanya, proyeknya sedang padat dan ia harus sering keluar kota. Tapi entah kenapa, alasan kerja itu kini tak lagi terdengar meyakinkan. Setiap kali ia pergi, aku menatap jam dinding. Pukul 6 sore, pukul 7, 8 malam. Namun yang kembali hanya keheningan. Ketika akhirnya ia pulang, wajahnya selalu terlihat lelah tapi anehnya, bajunya rapi. Tidak seperti orang yang habis dari lokasi proyek. Dan ketika aku mencoba menanyakan, jawabannya selalu sama, singkat, datar. Seolah semua pertanyaanku hanya gangguan kecil. Mas kerja. Lydia. Jangan banyak tanya. Aku capek. Setelah itu, ia langsung masuk kamar mandi. Dan seperti biasa, ponselnya selalu dibawa masuk. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Perhatian yang dulu hangat kini berganti dengan dinginnya jarak. Malam-malamku diisi air mata dan doa. Aku tidak ingin suzon. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Awal kecurigaan yang menjadi luka. Suatu malam, saat Mas Anwar tertidur pulas, aku duduk di tepi ranjang, menatap wajahnya lama. Ia tampak tenang, seolah tidak menyimpan dosa apapun. Di meja samping tempat tidur, ponselnya bergetar pelan. Pesan masuk. Aku menahan napas. Jemariku gemetar saat melihat nama pengirimnya. Cynthia. Hatiku seolah berhenti berdetak. Tanganku refleks mengambil ponselnya, membuka pesan itu dengan perlahan. Makasih udah mau nganter aku tadi. Mas, rasanya pengen ketemu lagi. Jangan lupa kabarin kalau udah sampai rumah ya. Tubuhku kaku. Dada terasa sesak. Air mata langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Aku ingin marah. Ingin membangunkannya dan menampar wajahnya yang terlihat damai itu. Tapi suaraku seolah hilang. Aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan yang penuh kecewa dan luka. Sejak malam itu, aku tahu sesuatu di antara kami telah hancur. Namun aku tidak langsung menuduh. Aku ingin bukti. Aku tidak ingin terlihat gila karena cemburu buta. Maka aku mulai menyelidikinya diam-diam. Penyelidikan seorang istri yang terluka. Aku mulai mencatat setiap perubahan kecil dalam rutinitasnya. Jam berangkat, jam pulang, aroma parfum, hingga cara bicaranya. Dulu ia sering bercanda di meja makan, kini lebih banyak menatap layar ponsel sambil tersenyum kecil, senyum yang bukan untukku. Aku juga memperhatikan cara ia berpakaian. Dulu, Mas Anwar cuek, tapi kini, setiap pagi ia bercermin lebih lama, memilih kemeja yang lebih wangi, bahkan mulai menggunakan pomade baru. Saat kutanya, ia menjawab santai, biar kelihatan profesional. Lydia, klien sekarang banyak perempuan, gak enak kalau kelihatan kusut. Aku tersenyum getir. Dalam hatiku, ada rasa getir yang menolak percaya tapi juga tak mampu menyangkal.
Aku mencoba mencari tahu siapa Cynthia. Awalnya sulit, tapi suatu hari, aku memutuskan datang diam-diam ke kantor tempatnya bekerja. Aku berpura-pura mengantarkan bekal makan siang. Namun saat sampai di sana, resepsionis berkata, "Maaf, Ibu, Pak Anwar lagi keluar sama Bu Cynthia," katanya ke proyek bareng. "Bu Cynthia?" Suaraku bergetar. "Teman sekantor, ya?" Tanyaku pelan. "Iya, Bu. Mereka sering bareng kok. Memang lagi ngerjain proyek bareng akhir-akhir ini." Aku tersenyum kaku dan berterima kasih. Tapi langkahku terasa berat meninggalkan gedung itu. Di parkiran, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi benar, dia memang bersama perempuan itu. Saat bukti tak lagi bisa disangkal. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat bukti yang tak bisa lagi diingkari. Temanku, Nadia, yang bekerja di bidang event, secara tak sengaja melihat Mas Anwar sedang makan malam di sebuah restoran mewah di Yogyakarta. Ia mengirimkanku foto. Dan di foto itu, Mas Anwar duduk berhadapan dengan seorang perempuan berambut panjang, mengenakan gaun merah, tertawa manja. Mereka terlihat begitu dekat. Perempuan itu, Cynthia. Dunia seolah berhenti berputar. Foto itu membuat seluruh tubuhku menggigil. Tanganku lemas, mataku buram oleh air mata. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis malam itu. Yang aku tahu, bagian dalam diriku seperti hancur berkeping-keping. Semua kenangan, tawa, janji, pelukan, cinta, seketika terasa palsu. Laki-laki yang kupilih untuk menua bersama ternyata adalah pengkhianat. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Tapi di dalam dadaku, badai sudah tak bisa diredam. Saat ia pulang malamnya, aku menatapnya lama. "Mas, tadi dari mana?" tanyaku pelan. "Dari kantor. Rapat proyek." "Kenapa?" jawabnya santai sambil membuka sepatu. "Rapat di restoran?" tanyaku lagi, kali ini dengan suara bergetar. Ia menoleh, sedikit terkejut. "Restoran? Maksudmu apa?" Aku mengambil ponselku, menunjukkan foto dari Nadia. Wajahnya seketika berubah pucat. Hening. Hanya detik jam dinding yang terdengar. "Mas, siapa dia?" Suaraku lirih tapi penuh luka. "Siapa perempuan itu, Mas?" Ia menunduk, terdiam beberapa detik. "Itu cuma rekan kerja. Lydia, kamu salah paham." Aku tertawa getir. "Rekan kerja? Rekan kerja yang kamu gandeng tangannya dan makan malam romantis?" Suaraku meninggi, air mata mulai jatuh. "Berapa kali kamu mau bohong, Mas? Berapa kali kamu mau buat aku terlihat bodoh?" Mas Anwar menarik napas panjang, tapi tidak membantah. Itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Karena diamnya adalah pengakuan. Malam itu aku menangis sampai subuh. Ia tidur di ruang tamu, sementara aku terisak sendirian di kamar. Aku memandangi cincin di jariku, cincin yang dulu kupakai dengan bangga, kini terasa seperti belenggu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Yang ku tahu hanyalah satu, kepercayaan telah hancur. Dan hatiku, remuk tanpa sisa. Itu adalah malam pertama dalam hidupku di mana cinta berubah menjadi duka. Tapi aku tidak tahu bahwa itu baru permulaan. Luka yang lebih dalam masih menunggu, dan di baliknya, dendam yang mulai tumbuh dalam diam. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Lydia. Setelah semua bukti perselingkuhan Mas Anwar dengan Cynthia terungkap, foto-foto mesra, pesan-pesan penuh rayuan, hingga video singkat yang tak sengaja ia temukan di ponsel suaminya, dunia Lydia seakan berhenti berputar. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lutut, menahan tangis yang tak henti-hentinya mengalir. Hatinya remuk. Wanita yang dulu ia percayai, sahabat yang sering datang ke rumah dengan senyum ramah dan kata-kata manis, ternyata adalah orang yang menusuknya dari belakang. Pukul 2 dini hari, Mas Anwar pulang. Bau parfum perempuan asing masih menempel di bajunya. Saat itu Lydia sudah duduk di ruang tamu,
dengan wajah tanpa ekspresi dan ponsel yang menampilkan foto-foto bukti di tangannya. "Mas baru pulang?" Suaranya datar, hampir tak terdengar. Mas Anwar sedikit terkejut, tapi berusaha tenang. "Iya, tadi ada urusan sama klien," jawabnya. Lydia menatapnya tajam. "Klien bernama Cynthia." Seketika wajah Anwar memucat. Ia berusaha tersenyum canggung, tapi suaranya tercekat. "Sayang, kamu salah paham. Itu cuma urusan kerja." Plak, tamparan Lydia mendarat di pipinya. "Jangan panggil aku sayang." Lydia berteriak dengan suara bergetar. "Kamu pikir aku bodoh, Anwar? Aku tahu semuanya. Aku tahu setiap pesan, setiap pertemuan, bahkan setiap malam kamu bersamanya." Anwar mencoba mendekat, tapi Lydia mundur, menahan amarah yang hampir meledak. "Selama ini aku percaya padamu. Aku bela kamu di depan keluargaku yang dulu ragu menikahkan aku denganmu. Aku tinggalkan pekerjaanku supaya bisa jadi istri yang baik. Tapi apa balasannya? Pengkhianatan." Air mata Lydia tak terbendung lagi. Ia meremas foto-foto itu dan melemparkannya ke wajah suaminya. Mas Anwar hanya terdiam, tak bisa menjawab apapun. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Tapi anehnya, dari sorot matanya, Lydia bisa melihat Anwar tidak benar-benar menyesal. Ia hanya takut kehilangan kenyamanan rumah ini. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, Lydia mencoba menenangkan diri. Ia masih berharap, mungkin, Mas Anwar akan berubah. Tapi semuanya berubah saat ia tak sengaja melihat mobil Anwar terparkir di depan apartemen Cynthia. Sore itu, di saat ia mengatakan bahwa dirinya sedang lembur di kantor. Hati Lydia seketika hancur lagi. Ia memutuskan untuk berhenti menangis. Malam itu, di depan cermin, Lydia memandang wajahnya yang pucat dan matanya yang bengkak karena air mata. "Cukup," katanya pelan, tapi penuh tekad. "Aku sudah cukup sabar. Mulai sekarang, giliran dia yang merasakan penderitaan yang sama." Lydia mulai mengumpulkan kekuatannya. Ia mulai mencatat setiap bukti, setiap kebohongan, setiap uang yang diam-diam dihabiskan oleh Mas Anwar untuk Cynthia. Ia bahkan memotret mereka dari kejauhan, menyusun semuanya dalam sebuah folder rahasia. Bukan lagi untuk menangis, tapi untuk membalas. Hari demi hari, Lydia menjalani perannya seperti biasa. Ia tetap memasak, tetap bersikap ramah, bahkan pura-pura menyiapkan bekal untuk suaminya setiap pagi. Tapi di balik senyum lembutnya, ada badai yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Ia tahu, pembalasan bukan hal yang manis. Tapi rasa sakit yang ia alami sudah terlalu dalam. Jika dulu ia mencintai Anwar dengan sepenuh hati, maka kini Lydia bersumpah, ia akan membuatnya jatuh sehancur dirinya. Dan itu baru permulaan. Sudah seminggu sejak malam penuh air mata itu. Sejak Lydia memutuskan berhenti menangis dan mulai berpikir. Ia tak ingin hidupnya diatur oleh rasa sakit lagi. Tidak ada lagi Lydia yang lemah. Tidak ada lagi istri yang hanya menunggu kejujuran dari suami yang tak tahu arti setia. Pagi itu, Lydia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya masih cantik, tapi kusam oleh lelah dan luka batin. Ia tersenyum kecil, senyum getir, tapi juga kuat. "Mulai hari ini, Lydia yang lama sudah mati," bisiknya. "Aku akan bangkit, dan mereka berdua akan menyesal pernah menghancurkanku." Langkah pertama, menyusun peran baru. Lydia mulai memainkan perannya dengan rapi. Ia kembali bersikap lembut kepada Mas Anwar, seolah semua sudah terlupakan. Ia membuatkan sarapan favoritnya, bahkan menyambutnya dengan senyum setiap kali pulang kerja. Mas Anwar, yang semula was-was karena merasa bersalah, mulai merasa aman. Ia mengira Lydia sudah memaafkan dan melupakan segalanya. "Terima kasih ya, sayang. Kamu memang istri terbaik," katanya sambil memeluk Lydia suatu malam. Lydia membalas pelukan itu dengan senyum tipis. "Iya, Mas. Aku cuma ingin rumah tangga kita kembali seperti dulu," ujarnya lembut,
tapi dalam hatinya bergemuruh tawa sinis. Ia tahu, lelaki sejenis Anwar hanya menyesal ketika ketahuan, bukan karena benar-benar merasa bersalah. Di balik semua kelembutan pura-puranya, Lydia mulai bergerak diam-diam. Ia membuka kembali pekerjaannya sebagai desainer grafis freelance, pekerjaan yang dulu ia tinggalkan demi fokus menjadi ibu rumah tangga. Dalam beberapa minggu, pesanan mulai berdatangan lagi. Uang demi uang ia simpan dengan rapi, tanpa sepengetahuan Anwar. Ia tahu, jika ingin bebas, ia butuh kekuatan finansial. Dan kekuatan itulah yang sedang ia bangun pelan-pelan. Langkah kedua, menggali rahasia lebih dalam. Suatu malam, ketika Mas Anwar tertidur, Lydia mengambil ponselnya dengan hati-hati. Ia sudah hafal sandinya, karena dulu mereka berdua saling terbuka. Sekarang, kejujuran itu hanya tinggal kenangan pahit. Ia membuka aplikasi perpesanan dan menemukan banyak pesan dengan nama Sinta_design. Lydia mengerutkan kening. Ia tahu siapa itu. Cynthia, sahabatnya sendiri. Nama samaran itu tidak cukup pintar untuk menutupi kebohongan. Pesan-pesan itu penuh dengan janji manis, canda mesra, bahkan rencana mereka untuk membeli apartemen bersama. Nanti kalau semuanya lancar, aku bakal tinggal sama kamu aja, sayang. Sabar ya, aku pelan-pelan pisah dari Lydia. Lydia menggigit bibirnya menahan amarah. Tangannya bergetar, tapi matanya tajam. Jadi ini rencanamu, Anwar? Katanya pelan. Kau ingin meninggalkanku? Baik, tapi aku pastikan sebelum kau sempat melangkah, hidupmu akan hancur duluan. Ia memotret semua bukti itu, lalu menyimpannya ke dalam cloud dengan sandi khusus. Lydia juga mulai merekam percakapan Anwar secara diam-diam, terutama ketika suaminya menerima panggilan telepon dari Cynthia. Setiap kebohongan ia kumpulkan, setiap celah ia pelajari. Bagi Lydia, ini bukan lagi soal cinta, ini soal harga diri. Langkah ketiga, menyusun skenario. Lydia tahu, pembalasan yang baik adalah pembalasan yang tenang, tersusun, dan tampak seperti takdir yang wajar. Ia tidak akan menjerit di depan orang, tidak akan mempermalukan diri sendiri. Tidak. Ia akan membuat Mas Anwar dan Cynthia menghancurkan diri mereka dengan tangan mereka sendiri. Ia mulai dengan bersikap seolah mendukung pekerjaan Mas Anwar. Ia membantu membuatkan laporan kerja, menyiapkan presentasi, bahkan menyelipkan ide-ide cemerlang yang membuat Anwar mendapat pujian di kantornya. Mas Anwar pun semakin merasa berjaya. Ia mulai lupa diri. Ia merasa bisa punya segalanya, istri yang penurut dan kekasih yang menggairahkan. Dan disitulah Lydia mulai mengatur langkah berikutnya. Ia mendekati salah satu rekan kerja Anwar, Bu Ratna, wanita karir yang punya koneksi kuat di perusahaan tempat Anwar bekerja. Lewat obrolan santai, Lydia perlahan menanamkan fakta-fakta kecil tentang kebiasaan Anwar keluar kantor di jam kerja, penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi, dan gosip tentang hubungannya dengan rekan dari luar kantor bernama Cynthia. Tentu saja Lydia tidak menuduh secara langsung. Ia hanya bercerita dengan nada cemas seorang istri yang khawatir suaminya salah jalan. Tapi Lydia tahu, gosip seperti itu akan menyebar cepat di lingkungan kantor. Langkah keempat, menyiapkan jalan keluar. Beberapa bulan berjalan. Hubungan Lydia dan Anwar di mata orang luar tampak harmonis. Mereka masih sering terlihat makan malam bersama, bahkan mengunggah foto-foto keluarga di media sosial. Namun di balik itu semua, Lydia sudah mempersiapkan segalanya. Rekening baru, kontrak kerja, dan rumah sewa kecil di pinggiran kota, tempat perlindungan untuk dirinya nanti. Ia juga menghubungi pengacara kenalannya diam-diam. Semua dokumen sudah ia siapkan. Surat nikah, bukti transfer uang ke Cynthia, foto-foto, rekaman suara. Pengacara itu hanya terdiam kagum melihat ketenangan Lydia. Bu Lydia, dengan bukti sebanyak ini, suami ibu bisa dikenakan pasal perselingkuhan sekaligus penggelapan dana rumah tangga. Ibu ingin saya proses sekarang. Lydia tersenyum pelan. Belum, Pak. Belum saatnya.
Saya ingin mereka menikmati dulu permainan ini. Langkah kelima, pura-pura bahagia. Beberapa hari kemudian, Lydia mengajak Mas Anwar makan malam di restoran favorit mereka dulu. Ia memakai gaun merah yang membuatnya tampak mempesona, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Mas Anwar menatapnya kagum. "Wah, kamu cantik banget malam ini, sayang," katanya sambil tersenyum. Lydia menatapnya lembut. "Terima kasih, Mas. Aku cuma ingin kita mengulang masa-masa indah dulu. Aku ingin pernikahan ini terasa hidup lagi." Mas Anwar tersenyum puas. Ia tidak tahu, di saat yang sama Lydia sedang merekam percakapan mereka, termasuk kalimat-kalimat pengakuan samar tentang hubungannya dengan Cynthia yang ia ucapkan tanpa sadar. Malam itu, Lydia pulang dengan perasaan campur aduk. Sakit, tapi juga puas. Ia tahu jalannya masih panjang, tapi setiap langkah sudah ia rancang. Mulai sekarang, Lydia bukan lagi istri yang disakiti. Ia adalah wanita yang akan memastikan karma setimpal akan datang, dan mereka berdua akan jatuh di bawah kakinya. Hari demi hari berlalu, dan Lydia semakin piawai memainkan perannya. Di mata Mas Anwar, ia hanyalah istri yang lembut, penurut, dan sudah memaafkan semuanya. Tapi di balik senyum manis itu, Lydia sudah berubah menjadi sosok yang penuh perhitungan. Setiap langkah, setiap ucapan, bahkan setiap helaan napasnya kini adalah bagian dari permainan besar. Permainan yang akan menjerat dua pengkhianat yang telah menghancurkan hidupnya. Jika sebelumnya Lydia telah menyiapkan perangkap untuk Mas Anwar di tempat kerja, maka kini giliran Cynthia, sahabat palsu yang dulu ia percayai seperti saudara sendiri. Langkah pertama, menyusup ke dunia Cynthia. Lydia tahu satu hal tentang Cynthia, ia haus perhatian, ingin diakui, dan suka pamer di media sosial. Di balik semua senyum manisnya, Cynthia adalah perempuan yang hidup dari sorotan dan pujian. Lydia memanfaatkan itu. Dengan diam-diam, ia membuat akun media sosial baru, menggunakan nama samaran Clara Rahma. Akun itu tampak seperti akun perempuan sukses yang ramah dan berkelas. Profilnya berisi foto-foto wanita karir, unggahan motivasi, dan beberapa postingan kerjasama dengan brand fiktif. Melalui akun itu, Lydia mulai berinteraksi dengan Cynthia. Komentarnya ringan tapi menarik. "Kak Cynthia, kamu punya style yang elegan banget. Pernah terpikir jadi brand ambassador? Aku kerja di agensi yang sering cari influencer." Tentu saja Cynthia langsung tertarik. Dalam waktu seminggu, mereka mulai saling bertukar pesan pribadi. Lydia tahu betul cara memancing egonya. Ia menawarkan peluang kerjasama fiktif, endorsement fashion dan skincare dengan bayaran besar, asalkan Cynthia bisa menjaga citra positif di media sosial. Dan disitulah jebakannya dimulai. Langkah kedua, menggali aib Cynthia. Lewat obrolan intens itu, Cynthia tanpa sadar mulai terbuka. Ia menceritakan kehidupannya yang glamour, hubungan, rahasia, dengan seorang pria menikah yang kaya, yang tentu saja adalah Mas Anwar, bahkan membual tentang uang dan hadiah yang ia terima dari pria itu. Lydia mencatat semuanya. Setiap detail. Ia menyimpan tangkapan layar percakapan itu, lengkap dengan waktu dan tanggalnya. "Kadang aku kasihan sih sama istrinya," tulis Cynthia dalam salah satu pesannya. "Tapi ya gimana, laki-laki itu datang sendiri. Aku cuma menikmati aja. Lagian istrinya terlalu polos, nggak bisa bikin suaminya bahagia." Begitu membaca kalimat itu, Lydia menutup mata, menahan perih yang kembali menusuk dada. Tapi kali ini bukan untuk menangis. Ia hanya mengangguk pelan, tersenyum samar, lalu mengetik balasan. "Wah, Kak Cynthia hebat banget sih. Tapi hati-hati loh. Banyak orang suka bocorin chat kalau dengar hal pribadi begini. Dunia entertainment itu kejam." Cynthia hanya tertawa membalas, "Ah, aku nggak takut. Lagi pula, dia bakal cerai kok sama istrinya. Aku yakin dia bakal pilih aku." Lydia tersenyum sinis. "Oh, kamu yakin?" gumamnya. "Kita lihat nanti." Langkah ketiga, membalikan dunia Cynthia.
Lydia mulai menggerakkan langkah berikutnya. Dengan memanfaatkan koneksi dari dunia desain dan agensi yang dulu pernah ia geluti, ia membuat email palsu dengan nama perusahaan yang terdengar profesional. Dari sana, ia mengirimkan surat tawaran kerjasama untuk Cynthia, lengkap dengan kontrak palsu, logo, dan tanda tangan digital. Di dalam kontrak itu, terdapat satu klausul kecil yang tak mencurigakan. Pihak kedua, influencer, wajib menjaga citra bersih dan tidak terlibat dalam hubungan atau skandal pribadi yang dapat merusak reputasi merek. Cynthia menandatanganinya dengan senang hati, merasa akan segera naik level sebagai influencer ternama. Ia bahkan memposting di Instagram, "Thank you Clara Rahma Agency for this amazing opportunity. Aku nggak sabar buat kerja sama bareng kalian." Lydia menatap postingan itu sambil menyeruput teh di ruang tamunya. "Kau baru saja menggali kuburanmu sendiri, Cynthia," bisiknya. Beberapa hari kemudian, Lydia menyebarkan tangkapan layar pesan-pesan pribadi Cynthia ke salah satu akun gosip besar di media sosial, menggunakan akun anonim. Ia menulis, "Influencer ini mengaku jadi simpanan suami orang dan bangga loh dapat barang-barang mahal dari hasil selingkuh. Padahal baru aja dapat kontrak brand besar. Gimana ya pendapat kalian?" Dalam hitungan jam, nama Cynthia trending. Komentar warganet pun membludak. Ternyata begini kelakuannya. Pantas hidupnya mewah, ternyata dari hasil merusak rumah tangga orang. Kasihan istrinya, semoga dapat keadilan. Cynthia panik. Ia mencoba menghubungi Clara Rahma, tapi tentu saja akun itu sudah menghilang. Kontraknya batal. Brand-brand yang dulu bekerja sama dengannya mulai menjauh. Dan di puncak kekacauan itu, Lydia mendapat pesan dari Mas Anwar. Langkah keempat, Mas Anwar mulai kewalahan. "Sayang, kamu tahu nggak soal Cynthia? Dia lagi kena fitnah di internet. Kasihan banget dia, banyak yang salah paham." Lydia menatap ponselnya lama, lalu menjawab datar, "Fitnah? Atau memang karma, Mas?" Mas Anwar terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya tahu bahwa segalanya mulai berantakan. Kantornya mulai mencium gosip hubungan terlarang itu. Cynthia menuntutnya agar membela dan melindunginya. Sementara rumahnya terasa semakin dingin karena Lydia yang kini lebih pendiam dan misterius. Lydia tahu, badai baru saja dimulai. Ia melihat Mas Anwar duduk termenung di ruang tamu malam itu. Wajahnya kusut, matanya lelah. "Mas, kenapa?" tanya Lydia pura-pura lembut. "Banyak masalah di kantor. Aku pusing banget." "Oh, sabar ya, Mas. Kadang orang memang dapat balasan dari hal yang dia pikir cuma main-main," katanya pelan, lalu berbalik meninggalkan suaminya yang tampak semakin hancur. Langkah kelima, Lydia mulai menikmati permainannya. Di kamarnya, Lydia membuka laptop dan menatap folder bukti yang semakin lengkap. Ia punya semuanya sekarang. Bukti pengkhianatan, kebodohan, dan kebusukan dua manusia yang pernah ia percayai. Tapi ia belum akan berhenti. Masih ada satu tahap lagi, membuat Anwar kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, dan harga diri. Sambil menatap foto pernikahannya yang kini terasa hambar, Lydia berbisik pada dirinya sendiri. "Dulu aku mencintai mereka dengan tulus. Sekarang aku akan mencintai proses jatuhnya mereka." Senyum dingin merekah di wajahnya. Pembalasan Lydia baru saja naik ke level berikutnya. Hari-hari di rumah Lydia kini dipenuhi keheningan yang menakutkan. Tidak ada lagi tawa hangat. Tidak ada lagi obrolan ringan di meja makan. Yang tersisa hanyalah formalitas. Lydia yang sibuk dengan laptopnya, dan Mas Anwar yang tampak gelisah, seperti bayangan manusia yang kehilangan arah. Ia sering pulang larut malam, bukan karena sibuk bekerja, melainkan karena takut pulang ke rumah. Setiap kali melihat mata Lydia yang tenang namun tajam itu, hatinya ciut. Ia tahu istrinya berubah, tapi tidak tahu seberapa dalam perubahan itu. Dan di luar sana, karir yang dulu ia banggakan kini berada di tepi jurang. Langkah pertama, Lydia menebar benih kekacauan.
Sejak gosip tentang hubungan Mas Anwar dan Cynthia beredar, perusahaan tempat Anwar bekerja mulai goyah. Meskipun belum ada bukti langsung, nama Mas Anwar mulai dibicarakan di balik meja kantor. Lydia tahu, ini waktunya untuk memutar arah permainan. Ia mulai menghubungi Bu Ratna, wanita yang dulu ia dekati dengan alasan curhat rumah tangga. Bu Ratna, saya cuma ingin minta bantuan. Suami saya akhir-akhir ini aneh. Dia sering pakai uang perusahaan, katanya buat entertain klien, tapi saya curiga itu buat hal lain, katanya lembut lewat telepon. Nada khawatirnya terdengar tulus, padahal semua itu sudah ia atur. Ia bahkan mengirimkan rekap transaksi palsu yang seolah menunjukkan bahwa Anwar menggunakan dana kantor untuk membayar penginapan dan hadiah untuk klien luar kota. Padahal itu semua adalah tagihan hotel tempatnya bertemu Cynthia. Bu Ratna, yang dikenal sebagai wanita tegas dan berintegritas, tentu tidak tinggal diam. Terima kasih sudah jujur, Bu Lydia. Perusahaan akan menyelidiki hal ini secara internal, jawabnya singkat. Dan disitulah titik baliknya dimulai. Langkah kedua, audit yang mengguncang. 2 minggu kemudian, Mas Anwar dipanggil oleh manajemen. Raut wajahnya pucat saat menerima surat panggilan audit internal. Ia tidak pernah menyangka tindakannya yang kecil itu akan menjadi masalah besar. Pak Anwar, kami menemukan beberapa transaksi tidak wajar yang menggunakan rekening perusahaan atas nama Anda, kata tim keuangan. Ini pasti salah paham. Anwar mencoba membela diri. Itu semua untuk entertain klien. Tapi mengapa beberapa bukti transaksi menunjukkan penggunaan di hotel bersama seorang perempuan bernama Cynthia Pramesti? Potong salah satu auditor dingin. Darah Anwar seolah berhenti mengalir. Ia tak bisa berkata-kata. Semua bukti mengarah padanya. Bukti yang sebenarnya sudah dikumpulkan dan diselipkan oleh Lydia di waktu yang tepat. Sore itu, ia dipanggil oleh direktur dan langsung diberi surat skorsing. Nama baiknya runtuh seketika. Rekan-rekan kerja yang dulu menyanjungnya kini memandangnya dengan jijik. Kasihan, istrinya cantik dan baik, tapi dia malah selingkuh sama cewek kantor, bisik beberapa orang di koridor. Sudah gitu, korupsi pula, sahut yang lain. Mas Anwar keluar dari kantor dengan wajah kusut, menenteng kardus kecil berisi barang pribadinya. Dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Langkah ketiga, Lydia menyambut kekalahannya dengan senyum. Sore itu, Lydia sedang menyiapkan teh hangat ketika Anwar pulang. Pintu rumah dibuka keras, dan suara langkah kaki suaminya terdengar berat dan penuh emosi. Lydia! Suaranya menggema di seluruh rumah. Lydia tidak terkejut. Ia menoleh perlahan, tetap tenang. Ada apa, Mas? Ini kamu, ya? Kamu yang ngelaporin aku ke kantor. Kamu yang bikin aku dipecat. Anwar berteriak, wajahnya merah padam. Lydia menatapnya dengan pandangan datar. Kamu yakin mau nuduh aku tanpa bukti, Mas? Bukankah selama ini kamu sendiri yang selalu sembunyikan hal-hal dariku? Aku kehilangan pekerjaanku, Lydia. Teriaknya lagi. Aku dipecat karena laporan keuangan itu. Lydia hanya tersenyum kecil. Oh, jadi kamu mengakui bahwa laporan itu benar? Suara Anwar tercekat. Ia sadar baru saja menjerat dirinya sendiri. Perlahan, Lydia menaruh cangkir tehnya di meja, lalu berjalan mendekati suaminya. Mas, katanya pelan tapi tajam, aku dulu menahan semua rasa sakit. Aku percaya, mungkin kau hanya tersesat. Tapi ternyata, kau memang pantas mendapatkannya. Aku tidak perlu menjatuhkanmu. Mas, kau sendiri yang menggali lubang dan melompat ke dalamnya. Anwar terdiam. Air matanya hampir jatuh. Tapi egonya terlalu tinggi untuk menangis di depan Lydia. Ia pergi ke kamar, membanting pintu, meninggalkan Lydia yang kini berdiri dengan tatapan kosong namun puas. Langkah keempat, kabar buruk untuk Cynthia. Sementara itu, di sisi lain kota, Cynthia juga tengah dilanda badai besar. Setelah skandal media sosialnya mencuat,
Brand-brand yang pernah bekerja sama dengannya mencabut kontrak. Ia bahkan menerima surat somasi karena mencoreng citra salah satu merek ternama. Dan puncaknya, salah satu kenalan Lydia, seorang wartawan hiburan, menulis artikel yang menggabungkan semua potongan kisah itu. Influencer skandal dan pria kantoran yang terlibat perselingkuhan, kisah di balik kehancuran rumah tangga seorang istri setia. Meski nama tidak disebutkan secara eksplisit, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Cynthia panik. Ia mencoba menghubungi Anwar, tapi nomor ponselnya tidak aktif. Ia mendatangi rumah Anwar, tapi pintu tak pernah dibuka. Dan yang paling menyakitkan, ia menerima pesan anonim di ponselnya. Karma selalu datang dengan cara yang adil. Cynthia, terima kasih sudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Cynthia gemetar membaca pesan itu. Ia tahu betul siapa pengirimnya, meskipun tidak ada nama. Hanya Lydia yang bisa menulis dengan nada setenang itu, namun terasa begitu menusuk. Langkah kelima, kebangkitan Lydia. Beberapa minggu berlalu. Rumah Lydia kini lebih tenang dari sebelumnya. Mas Anwar hampir tak pernah keluar kamar. Ia tak punya pekerjaan, reputasinya hancur, dan bahkan keluarga besarnya mulai menjauh. Lydia, di sisi lain, justru berkembang. Ia mulai membuka jasa desain sendiri di rumah, dan pelanggannya makin banyak. Rezeki mengalir lancar. Setiap pagi, ia menatap cermin dan melihat sosok wanita yang berbeda dari dulu. Bukan lagi istri yang lemah dan mudah disakiti, tapi perempuan yang kuat, cerdas, dan tak mudah dibodohi. Lydia yang baru, katanya pelan sambil merapikan rambutnya. Perempuan yang sudah belajar dari luka. Namun di balik ketenangannya, Lydia tahu, permainan belum benar-benar selesai. Ia belum puas. Ia belum menutup kisah ini. Karena masih ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Membuat Anwar dan Cynthia saling menghancurkan satu sama lain, sampai tak ada yang tersisa. Hari-hari berlalu sejak Lydia resmi meninggalkan rumah yang dulu mereka sebut rumah tangga. Setelah semua air mata kering, Lydia menemukan kedamaian yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Ia tinggal di apartemen kecil milik temannya, mulai bekerja kembali sebagai staf keuangan di perusahaan swasta, dan perlahan menata hidupnya. Namun di balik ketenangan itu, Lydia masih sering merenung. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena ia tak habis pikir, bagaimana bisa seseorang yang dulu ia cintai dengan tulus tega menghancurkan rumah tangga yang mereka bangun bersama hanya demi nafsu sesaat? Sementara Lydia bangkit dan menata diri, kabar tentang kehidupan baru Mas Anwar dan Cynthia mulai terdengar. Awalnya mereka tampak bahagia, foto-foto mesra bertebaran di media sosial, senyum mereka terlihat seperti pasangan baru yang dimabuk cinta. Tapi seperti kata pepatah, yang dibangun dari air mata orang lain tidak akan bertahan lama. Karma mulai bekerja perlahan. Suatu sore, Lydia menerima telepon dari seorang teman lama yang juga kenal dengan Anwar. "Lid, kamu tahu gak kabar Mas Anwar sekarang?" Lydia terdiam sesaat. "Kenapa? Ada apa dengan dia?" Temannya menghela napas. Perusahaannya kena masalah besar. Proyek yang dia tangani gagal total, dan kabarnya dia dituduh menyalahgunakan dana perusahaan. Lydia tertegun. Bukan karena bahagia, tapi karena terkejut betapa cepat roda kehidupan berputar. Dulu, Mas Anwar begitu sombong, merendahkan Lydia, dan menganggap dirinya paling benar. Kini, ia justru menghadapi kehancuran yang ia buat sendiri. Tak berhenti sampai di situ. Beberapa minggu kemudian, kabar lain muncul. Cynthia meninggalkan Anwar. Konon, setelah uang dan jabatan Anwar hilang, Cynthia berubah dingin. Hubungan mereka dipenuhi pertengkaran, dan akhirnya Cynthia memilih pergi bersama pria lain yang lebih kaya. Anwar kehilangan segalanya, pekerjaannya, reputasinya, dan bahkan perempuan yang dulu membuatnya tega menghancurkan rumah tangganya. Sementara itu, Lydia justru sedang naik daun. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia dipromosikan menjadi kepala bagian keuangan di kantornya. Ia bahkan mulai merintis bisnis kecil di bidang fashion wanita, hasil dari tabungan dan ketekunan yang ia kumpulkan selama ini.
Setiap kali Lydia menatap cermin, ia melihat perempuan yang berbeda. Dulu ia rapuh, kini ia kuat. Dulu ia menangis karena cinta, kini ia tersenyum karena keberhasilan. Suatu malam, saat sedang bekerja lembur, Lydia mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Lydia, ini aku, Anwar. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku ingin bicara. Sekali saja." Jantung Lydia berdegup, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menatap layar ponselnya lama, lalu meletakkannya di meja tanpa membalas. Di luar jendela, hujan turun deras. Lydia tersenyum kecil, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Hujan itu seperti karma. Ya, turunnya lambat, tapi pasti datang pada waktunya. Beberapa hari kemudian, Lydia tanpa sengaja bertemu Anwar di sebuah kafe. Wajahnya tampak lusuh, matanya sayu, dan pakaiannya jauh dari rapi. Ia bukan lagi pria yang dulu berdasi dan penuh percaya diri. Ia menatap Lydia dengan mata berkaca-kaca. "Lydia, aku minta maaf. Aku menyesal. Aku kehilangan semuanya. Aku cuma mau bilang, kamu adalah satu-satunya perempuan yang benar-benar tulus sama aku." Lydia menatapnya lama. Dalam hati, ada rasa iba, tapi bukan cinta. Ia sudah sembuh dari luka itu. "Mas Anwar," katanya lembut, "penyesalanmu gak akan bisa memperbaiki apa yang sudah kamu hancurkan. Aku sudah memaafkan, tapi bukan berarti aku mau kembali." Anwar menunduk, air matanya jatuh. Sementara Lydia bangkit dari kursi, tersenyum dengan tenang. "Aku harap Mas bisa belajar dari semua ini, karena pada akhirnya, setiap perbuatan akan dibalas dengan setimpal. Aku sudah merasakannya dulu, sekarang giliran Mas." Lydia melangkah pergi meninggalkan kafe itu. Hujan masih turun, tapi kali ini bukan hujan kesedihan. Itu adalah hujan kemenangan, tanda bahwa kehidupan Lydia telah benar-benar berubah. Hari-hari terus berjalan, dan waktu membawa Lydia semakin jauh dari masa lalu yang kelam. Luka yang dulu terasa begitu menyakitkan kini hanya tinggal kenangan, sebuah bab yang sudah selesai dibaca. Lydia telah memaafkan, bukan karena Anwar pantas dimaafkan, tapi karena dirinya pantas untuk hidup damai tanpa dendam. Setahun sudah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka di kafe itu. Hidup Lydia berubah sepenuhnya. Bisnis fashion miliknya kini berkembang pesat, dengan butik yang baru saja dibuka di pusat kota. Produk-produk buatannya viral di media sosial karena desainnya elegan dan penuh makna. Setiap koleksi diberi nama dari perjalanan hidupnya, luka yang sembuh, bangkit dari abu, dan karma yang cantik. Bagi Lydia, setiap karya adalah bentuk kemenangan kecil dari penderitaan masa lalu. Ia tidak lagi sekadar bertahan hidup, kini ia menikmati hidup. Namun takdir kembali mempertemukan mereka dalam keadaan yang sangat berbeda. Suatu pagi, Lydia menerima undangan dari komunitas sosial tempat ia menjadi donatur tetap. Acara itu akan diadakan di panti asuhan, dengan tema, "Berbagi untuk Bangkit." Ia datang dengan gaun sederhana, tampak anggun dan berwibawa. Saat sedang meninjau area dapur panti, matanya tertumbuk pada sosok yang tak asing. Di pojok ruangan, mengenakan pakaian lusuh dan tampak lelah, berdirilah Mas Anwar, kini menjadi salah satu relawan panti. Lydia sempat terdiam. Ia hampir tak mengenali sosok itu. Wajah Anwar tampak lebih tua dari usianya. Matanya sayu tapi penuh penyesalan. Saat pandangan mereka bertemu, Anwar menunduk. "Lydia," suaranya bergetar. "Aku gak nyangka kamu akan datang ke sini." Lydia tersenyum kecil, berusaha tetap tenang. "Aku sering ke sini. Aku bantu anak-anak yang butuh pendidikan dan perlindungan. Sepertinya sekarang Mas juga terlibat." Anwar mengangguk pelan. "Iya. Setelah semua yang terjadi, aku kehilangan segalanya. Rumah dijual, pekerjaan gak ada, dan aku sempat tidur di jalan. Pimpinan panti ini yang nolong aku. Dia ajak aku kerja sosial di sini. Katanya, kalau mau hidup tenang, mulailah dengan memperbaiki diri."
Lydia mendengarkan tanpa menyela. Tidak ada rasa dendam yang tersisa, hanya simpati yang tulus. "Mas udah berubah." "Ya," katanya akhirnya. Anwar tersenyum lemah. "Aku harus berubah, Lid. Karena kalau aku gak belajar dari semua kesalahanku, berarti aku benar-benar gak punya hati." Ia menarik napas dalam. "Aku tahu aku gak bisa mengulang waktu, tapi aku bersyukur masih bisa menebusnya dengan cara ini." Lydia mengangguk pelan. "Itu hal baik, Mas. Setidaknya sekarang Mas menemukan makna hidup yang sebenarnya." Mereka terdiam sejenak. Tidak ada air mata, tidak ada amarah, hanya ketenangan. Keduanya tahu bahwa kisah cinta mereka memang sudah berakhir, tapi pelajaran dari kisah itu akan tetap hidup selamanya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Lydia semakin gemilang. Butiknya memenangkan penghargaan nasional untuk kategori Inspirational Women in Business. Di atas panggung, di hadapan banyak orang, Lydia berdiri anggun sambil memegang mikrofon. Dalam pidatonya, ia berkata dengan suara yang tenang namun tegas, "Dulu aku pernah jatuh karena cinta yang salah. Tapi dari kejatuhan itu, aku belajar arti kekuatan dan harga diri. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang memperlakukan kita, tapi kita bisa memilih untuk bangkit dan tidak menjadi korban selamanya. Jangan takut kehilangan, karena kadang kehilangan adalah awal dari keberkahan." Sorak tepuk tangan memenuhi ruangan. Air mata haru menetes di pipi beberapa penonton. Di antara kerumunan itu, berdiri seseorang di belakang, Mas Anwar. Ia hadir diam-diam, hanya untuk menyaksikan dari jauh. Wajahnya sendu, namun kali ini bukan karena sedih. Ia tersenyum, mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, karena akhirnya ia benar-benar melihat Lydia bahagia. Beberapa hari kemudian, Lydia menerima sebuah amplop berwarna coklat di mejanya. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan sederhana. "Terima kasih sudah membuatku sadar. Aku berharap hidupmu selalu penuh cahaya, Anwar." Lydia menatap surat itu lama. Di bibirnya terukir senyum hangat. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit senja yang berwarna keemasan, lalu berbisik, "Akhirnya, semua sudah selesai. Aku sudah memaafkanmu, Mas, dan aku sudah benar-benar bebas." Tahun-tahun berlalu. Lydia kini dikenal sebagai pengusaha sukses dan motivator wanita yang menginspirasi banyak orang. Ia sering diundang untuk berbicara tentang healing, pengkhianatan, dan kekuatan perempuan. Di setiap kesempatan, ia selalu menutup kisahnya dengan kalimat yang sama. "Karma tidak pernah salah alamat. Jangan takut kehilangan orang yang menghancurkanmu, karena Tuhan sedang menyiapkan kehidupan yang jauh lebih baik untukmu." Dan begitulah akhir kisahnya. Lydia, perempuan yang pernah hancur karena cinta, kini berdiri tegak sebagai simbol kebangkitan dan pembalasan yang paling indah. Hidup bahagia tanpa rasa benci. Sudah 3 tahun berlalu sejak semua badai dalam hidup Lydia berlalu. Hari-hari yang dulu kelabu kini berganti dengan sinar mentari yang tenang. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi pertengkaran. Yang tersisa hanyalah kedamaian dan rasa syukur yang mendalam. Kini Lydia dikenal sebagai pemilik brand fashion ternama di Jakarta, dengan nama label Lydia Luna Couture. Terinspirasi dari 2 hal, namanya sendiri dan bulan, lambang ketenangan setelah kegelapan. Ia sering muncul di televisi dan majalah bisnis wanita, berbicara tentang bagaimana memulai dari nol setelah dikhianati. Banyak perempuan yang dulu patah hati kini menjadikannya panutan. Namun, di balik gemerlap kehidupan barunya, Lydia tetaplah pribadi sederhana. Ia masih suka membuat teh hangat setiap pagi, masih menulis di jurnal pribadinya, dan masih punya kebiasaan berbicara dengan dirinya sendiri di depan cermin. Bukan karena kesepian, tapi karena ia ingin selalu mengingat siapa dirinya. Perempuan yang dulu hampir hancur, tapi memilih untuk bangkit dan melangkah. Suatu malam, Lydia pulang agak larut setelah menghadiri acara amal untuk anak yatim. Di meja ruang tamunya, tergeletak undangan pernikahan. Ia mengambilnya, dan matanya terbelalak saat membaca nama di dalamnya.
Anwar dan Cynthia. Lydia terdiam. Ternyata mereka kembali bersama. Ia menatap undangan itu lama, mencoba memahami perasaannya sendiri. Dulu, mungkin ia akan marah, menangis, atau mencaci. Tapi kini, yang ia rasakan hanya tenang. Ia duduk di sofa, menatap langit malam dari jendela besar apartemennya. Jadi begini ya rasanya kalau luka benar-benar sembuh, gumamnya pelan. Ia tersenyum, menatap undangan itu sekali lagi, lalu meletakkannya di atas meja tanpa niat untuk datang. Selamat, Mas. Semoga kali ini kamu tahu arti setia, ucapnya lirih. Beberapa minggu setelah itu, Lydia menghadiri acara fashion internasional di Bali. Ia diundang sebagai desainer tamu, memperkenalkan koleksi terbarunya bertema Reborn, dari luka jadi cahaya. Gaun-gaun buatannya mendapat tepuk tangan meriah. Banyak media menyorot kisah hidupnya yang penuh inspirasi, dari istri yang dikhianati menjadi simbol kekuatan dan kesuksesan. Di tengah keramaian itu, datang seseorang menghampirinya. Seorang pria berwajah teduh, berpenampilan rapi dengan senyum tulus. Selamat, Bu Lydia. Koleksi Anda luar biasa, katanya sopan. Lydia membalas dengan senyum hangat. Terima kasih. Maaf, kita pernah bertemu sebelumnya. Belum, jawabnya, sambil mengulurkan tangan. Saya Ardi Pratama, CEO perusahaan tekstil Nusa Fabrics. Kami ingin bekerja sama dengan Anda untuk proyek ekspor kain lokal. Lydia menyambut tangannya. Sentuhan itu terasa ringan, tapi hangat. Berbeda dari tangan Anwar dulu yang dulu penuh ambisi dan ego. Senang bertemu dengan Anda, Pak Ardi, katanya lembut. Hari-hari berikutnya, mereka sering bertemu untuk membahas kerja sama bisnis. Namun, setiap pertemuan terasa lebih dari sekadar urusan kerja. Ardi selalu memperhatikan Lydia dengan cara yang sederhana, membawakan kopi favoritnya, mendengarkan ceritanya, atau sekadar menanyakan kabarnya dengan tulus. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Lydia merasakan sesuatu yang lama hilang, rasa nyaman. Bukan cinta yang menggebu, tapi kehangatan yang tumbuh perlahan, seperti bunga yang mekar di musim semi setelah musim dingin panjang. Suatu sore, mereka duduk di tepi pantai setelah rapat selesai. Angin laut berhembus lembut, membelai rambut Lydia. Boleh aku tanya sesuatu? Kata Ardi pelan. Tentu, jawab Lydia. Kalau waktu bisa diulang, kamu mau mengubah masa lalumu? Lydia terdiam. Ia menatap ombak yang datang silih berganti. Lalu ia menggeleng pelan. Tidak, jawabnya mantap. Kalau aku ubah masa laluku, aku gak akan jadi perempuan sekuat ini. Luka itu memang sakit, tapi justru dari luka itulah aku belajar mencintai diriku sendiri. Ardi tersenyum. Kamu luar biasa, Lydia. Bukan aku yang luar biasa, katanya sambil tersenyum lembut. Tuhan aja yang baik, karena kasih aku kesempatan buat bangkit lagi. Beberapa bulan kemudian, kerja sama mereka sukses besar. Proyek Nusa X Lydia Luna menjadi sorotan di dunia fashion internasional. Dan dari hubungan kerja itu, tumbuh sesuatu yang lebih indah. Cinta yang tenang, dewasa, dan jujur. Ardi bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi tindakannya selalu nyata. Ia menghormati Lydia, mendukung mimpinya, dan tak pernah mencoba mengubahnya. Ia tahu betul, Lydia adalah perempuan yang tak butuh diselamatkan, tapi cukup untuk dihargai. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Ardi menatapnya dengan serius. Lydia, aku tahu kamu sudah banyak terluka. Aku gak datang untuk menggantikan siapapun. Aku cuma mau jadi seseorang yang berjalan di sampingmu, bukan di depanmu, bukan di belakangmu, tapi sejajar. Lydia menatap matanya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya merasa tenang. Ia mengangguk pelan, air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena haru. Mungkin ini kali pertama aku merasa cinta lagi tanpa takut disakiti. Tahun berganti,
Dan Lydia akhirnya menikah dengan Ardi dalam upacara kecil yang penuh kehangatan. Tidak megah, tapi tulus. Ia mengenakan gaun rancangan sendiri, putih sederhana, tanpa kemewahan berlebihan, tapi penuh makna. Saat berdiri di depan altar, Lydia menatap langit dan berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Aku sudah melewati semuanya. Luka, air mata, pengkhianatan, semuanya membawaku ke titik ini, ke kebahagiaan yang nyata." Kini, setiap kali Lydia melihat dirinya di cermin, ia tak lagi melihat perempuan yang terluka, tapi perempuan yang menang. Bukan karena membalas dendam dengan kebencian, tapi karena memilih untuk hidup bahagia tanpa menoleh ke belakang. Karma sudah bekerja. Lydia sudah sembuh. Dan hidupnya kini menjadi bukti bahwa tak ada luka yang tak bisa sembuh. Tak ada pengkhianatan yang bisa menghancurkan perempuan yang tahu nilai dirinya sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak Lydia menikah dengan Ardi Pratama, pria yang datang bukan untuk mengubah hidupnya, tapi melengkapinya. Hidup mereka sederhana, tapi penuh tawa dan ketenangan. Tidak ada drama, tidak ada air mata. Yang ada hanyalah kebersamaan yang hangat dan cinta yang tumbuh dari rasa saling menghargai. Setiap pagi, Lydia terbiasa bangun lebih awal, menyeduh kopi untuk Ardi, lalu duduk di balkon rumah mereka yang menghadap ke taman kecil. Angin pagi yang lembut membawa aroma bunga melati yang ditanam Ardi sendiri. "Kamu tahu gak, Lid?" kata Ardi sambil menatap taman. "Melati ini aku tanam karena kamu." Lydia menoleh sambil tersenyum. "Aku?" "Iya. Soalnya melati itu kelihatan sederhana, tapi aromanya kuat. Sama kayak kamu, gak butuh kelihatan mencolok, tapi kehadiranmu selalu bikin tenang." Lydia tertawa kecil, menatap wajah suaminya dengan penuh kasih. Dalam hatinya, ia sadar bahwa inilah cinta yang sebenarnya, bukan tentang harta, bukan tentang janji-janji palsu, tapi tentang seseorang yang membuatmu merasa aman hanya dengan kehadirannya. Kehidupan baru, arti bahagia yang sesungguhnya. Setelah menikah, Lydia memutuskan untuk tidak sepenuhnya meninggalkan dunia bisnis, tapi ia membagi waktunya dengan bijak. Ia ingin lebih banyak menikmati hidup, bukan sekadar mengejar kesuksesan. Butik Lydia Luna Couture kini berjalan di bawah pengawasan tim profesional yang ia percayai, sementara Lydia lebih fokus pada kegiatan sosial, membantu perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan untuk bangkit kembali. Ia mendirikan yayasan bernama Sri Kandi Bangkit, tempat bagi para wanita untuk belajar keterampilan, membangun kepercayaan diri, dan mendapatkan dukungan emosional. Setiap kali melihat perempuan-perempuan itu tersenyum kembali setelah melewati masa kelam, Lydia merasa damai. "Dulu aku hampir kehilangan diriku karena cinta yang salah," katanya suatu kali dalam sebuah seminar. "Tapi Tuhan menggantinya dengan cinta yang benar, cinta dari diri sendiri, dan cinta dari seseorang yang tahu cara menghargai tanpa menyakiti." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Banyak wanita meneteskan air mata, karena mereka melihat diri mereka sendiri di dalam kisah Lydia. Pertemuan tak terduga. Suatu hari, saat Lydia sedang mengunjungi salah satu cabang yayasannya di Bandung, ia bertemu dengan seseorang yang tak disangka, Cynthia. Cynthia tampak berbeda jauh dari dulu. Wajahnya pucat, penampilannya sederhana, dan matanya tak lagi memancarkan kesombongan. Ia datang ke yayasan itu sebagai peserta pelatihan menjahit untuk perempuan yang ingin memulai hidup baru. Saat mata mereka bertemu, suasana mendadak hening. Cynthia menunduk, suaranya bergetar. "Lydia, aku tahu kamu gak mau lihat aku, tapi aku cuma mau bilang, aku menyesal. Aku kehilangan semuanya. Anwar, dia meninggalkanku lagi, dan aku sadar betapa besar dosaku padamu." Lydia terdiam cukup lama. Dulu, mungkin ia akan marah. Tapi kini, tidak ada lagi ruang untuk kebencian di hatinya. Ia melangkah mendekat, lalu menepuk bahu Cynthia pelan. "Kita semua pernah salah, Cynthia. Tapi yang penting sekarang, kamu sadar dan mau memperbaiki diri. Aku udah maafin kamu sejak lama." Cynthia menatapnya dengan air mata mengalir di pipi.
Terima kasih, Lydia. Kamu benar-benar orang baik. Aku gak pantas dimaafkan. Lydia tersenyum lembut. Kita semua pantas diberi kesempatan kedua. Asal kamu mau belajar dari luka, bukan lari darinya. Hari itu menjadi titik balik juga bagi Cynthia. Ia mulai belajar serius, bekerja keras, dan akhirnya menjadi salah satu instruktur di yayasan tersebut. Lydia bangga, bukan karena berhasil membalas dendam, tapi karena bisa menyembuhkan luka, bahkan luka yang ditinggalkan musuhnya sendiri. Kabar dari masa lalu. Beberapa bulan setelah itu, Lydia mendapat kabar bahwa Anwar meninggal dunia akibat komplikasi penyakit ginjal. Tidak banyak yang tahu keadaannya, karena ia hidup sederhana di kampung setelah meninggalkan semua kemewahan dulu. Ketika mendengar kabar itu, Lydia hanya terdiam lama. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya berdoa dalam hati. Semoga kamu tenang, Mas. Semoga Tuhan mengampuni semua kesalahanmu. Dan terima kasih, karena lewat kesalahanmu aku belajar banyak hal. Malam itu, Lydia menatap bintang dari balkon rumahnya. Di sampingnya, Ardi menggenggam tangannya erat. Masih kepikiran masa lalu? Tanya Ardi lembut. Sedikit, jawabnya jujur. Tapi aku gak sedih. Aku cuma bersyukur semua itu sudah selesai. Kalau bukan karena masa lalu itu, aku gak akan sampai di titik ini. Ardi tersenyum, mencium keningnya. Mungkin itu cara Tuhan mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih baik. Lydia menatap langit, menghela napas lega. Ya, katanya pelan. Tuhan memang selalu tahu waktu yang tepat. Hari-hari Lydia kini diisi dengan diam yang menakutkan bagi siapapun yang mengenalnya. Ia tak lagi menangis, tak lagi mengeluh, tak lagi meluapkan amarah. Justru di balik tatapannya yang tenang, tersimpan badai besar yang tengah ia rencanakan. Luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Anwar dan Cynthia telah berubah menjadi bara dendam yang siap membakar segalanya. Setelah mengurus perceraian secara diam-diam, Lydia mulai menyusun langkah berikutnya, membalas mereka dengan cara yang paling elegan dan menyakitkan. Ia tak mau bertindak gegabah. Lydia ingin membuat mereka jatuh, bukan hanya secara cinta, tapi juga secara sosial dan finansial. Suatu malam, Lydia duduk di depan laptopnya. Di layar, terpampang profil media sosial Anwar dan Cynthia. Keduanya tampak berbahagia, makan malam di restoran mewah, liburan di pantai, dan menghadiri pesta dengan pakaian serasi. Tapi Lydia tersenyum dingin. Sebentar lagi semua itu akan berakhir, gumamnya lirih sambil mengetik cepat. Lydia membuat akun palsu dengan nama Dewi Santika, seorang wanita karir sukses yang mengaku tertarik bekerja sama dengan Anwar dalam proyek bisnis. Dengan pengalaman kerjanya di bidang marketing dan kemampuan komunikasi yang tajam, Lydia berhasil membuat akunnya terlihat meyakinkan, lengkap dengan foto-foto profesional dan portofolio fiktif. Tak butuh waktu lama, Anwar terpancing. Wah, menarik sekali, Bu Dewi. Kita bisa kerjasama untuk proyek perumahan itu, tulis Anwar dalam pesan pribadinya. Lydia hanya tersenyum sinis. Ia tahu betul, Anwar tak akan pernah bisa menolak wanita cantik dan berkelas. Ia akan tergoda, seperti biasanya. Beberapa minggu kemudian, Lydia berhasil mengatur pertemuan bisnis antara Dewi Santika dan Anwar di sebuah hotel. Tapi kali ini, Lydia tidak datang sendirian. Ia bekerja sama dengan temannya yang seorang wartawan tabloid dan membawa kamera tersembunyi. Begitu Anwar datang dan duduk di meja, Lydia yang menyamar dengan wig hitam dan kacamata besar tersenyum lembut. Mas Anwar, senang sekali akhirnya bisa bertemu, katanya dengan nada anggun. Anwar, yang tidak mengenalinya karena perubahan penampilan dan dandanan elegan Lydia, segera terpikat. Saya juga, Mbak Dewi. Foto-foto di profilmu tidak salah. Aslinya lebih cantik lagi, godanya dengan senyum menggoda. Lydia menahan diri agar tidak menampar wajah laki-laki yang dulu begitu ia cintai itu. Ia hanya tersenyum kecil dan membiarkan percakapan itu mengalir. Namun, di balik meja mereka, kamera tersembunyi mulai merekam. Setiap kalimat, setiap tatapan,
Setiap gestur genit Anwar, semuanya terekam jelas. Setelah makan malam selesai, Lydia pura-pura menerima ajakan Anwar untuk naik ke kamar hotel guna membahas kerja sama lebih lanjut. Begitu pintu kamar terbuka dan Anwar masuk terlebih dahulu, Lydia segera melepaskan wignya dan menatap tajam. "Bagus, Mas. Akhirnya kamu menunjukkan wajah aslimu lagi," ucapnya dengan nada dingin. Anwar terpaku. Lydia, kamu di sini ngapain?" Lydia melangkah pelan, menatapnya dengan tatapan menusuk. "Ngapain? Cuma mau ngasih tahu kalau permainanmu sudah berakhir. Mas, semua ucapanmu, tindakanmu, semuanya barusan direkam. Lengkap." Anwar mulai panik. "Kamu gila. Kamu mau mempermalukan aku." "Bukan mempermalukan, Mas." Lydia tersenyum sinis. "Aku cuma ingin kamu merasakan bagaimana rasanya dikhianati dan dihancurkan perlahan. Seperti aku dulu." Beberapa hari setelah kejadian itu, video pertemuan Dewi Santika dan Anwar tersebar di media sosial dan beberapa grup kantor. Reputasi Anwar hancur. Ia dipecat dari pekerjaannya karena dianggap mencemarkan nama perusahaan dengan skandal moral. Sementara Cynthia, yang semula begitu bangga memamerkan hubungannya dengan Anwar, kini menjadi bahan ejekan karena dianggap rebut laki orang yang tak setia dan haus wanita. Lydia tidak berhenti di situ. Ia juga mengirimkan bukti transfer uang perusahaan yang pernah diselewengkan Anwar ke rekening pribadinya kepada pihak kepolisian. Lydia tahu hal itu karena dulu ia sering membantu Anwar mencatat transaksi keuangan. Dunia Anwar pun runtuh sepenuhnya. Dari laki-laki yang dulu penuh percaya diri dan dihormati, kini ia jadi bahan cibiran masyarakat. Ia kehilangan pekerjaan, reputasi, dan bahkan Cynthia pun mulai menjauh ketika mengetahui Anwar tak lagi punya penghasilan. Di malam penuh hujan, Lydia berdiri di balkon apartemennya yang tinggi. Ia menatap keluar, melihat kilat menyambar langit. Ada rasa puas, tapi juga getir di hatinya. "Setimpal, Mas," bisiknya. Karma nggak pernah salah alamat. Ia meneguk secangkir kopi hangat dan tersenyum. Pembalasan belum selesai. Ini baru permulaan. Hujan malam itu seperti mengiringi runtuhnya seluruh kehidupan Anwar. Rintiknya deras, seperti air mata langit yang menertawakan nasib seorang laki-laki yang dulu begitu congkak. Setelah video skandalnya tersebar, kantor tempatnya bekerja langsung memanggil dan menyerahkan surat pemecatan. "Maaf, Pak Anwar," kata atasannya dengan nada dingin. "Kami tak bisa mempertahankan Anda. Perusahaan punya citra yang harus dijaga. Skandal seperti ini mencoreng nama baik kami." Anwar tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menggenggam surat pemecatan itu erat-erat. Semua mata menatapnya saat ia keluar dari gedung. Pandangan sinis, cibiran, dan bisikan yang menusuk telinganya. Yang paling menyakitkan, beberapa rekan yang dulu ia bantu justru ikut menjauh, bahkan berpura-pura tidak mengenalnya. "Dasar lelaki mata keranjang," bisik salah satu di antara mereka. "Makanya jangan main api, nanti kebakar sendiri," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Sesampainya di rumah kontrakan yang kini ia tinggali bersama Cynthia, Anwar membanting surat itu ke meja. "Ini semua gara-gara kamu, Cynthia. Sejak kamu muncul, hidupku hancur," teriaknya marah. Cynthia, yang sedang duduk di sofa, memutar bola matanya. "Gara-gara aku? Kamu yang bodoh. Kamu yang gak bisa ngatur hidup. Kalau aja kamu lebih hati-hati, nggak akan kejadiannya begini. Jangan ngelak. Kamu yang nyuruh aku upload foto kita ke media sosial. Kamu yang minta aku beliin barang-barang mahal. Semua orang jadi curiga gara-gara gaya hidup kita berubah." Cynthia berdiri dan membalas dengan nada tinggi. "Aku minta karena kamu janji mau bahagiain aku. Kamu bilang kamu punya simpanan uang banyak. Nyatanya sekarang malah jadi pengangguran miskin." Anwar mengepalkan tangan, menahan amarah yang hampir meledak. "Dasar perempuan gak tahu diri. Aku udah ninggalin istri yang baik demi kamu, dan sekarang kamu malah nyalahin aku." "Ya,
Nyatanya kamu gak pantas buat dikorbanin siapapun. Anwar, seru Cynthia dengan nada jijik. Kamu cuma laki-laki gagal yang gak punya apa-apa lagi. Anwar menatapnya tajam. Lalu dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah itu. Hujan turun makin deras, dan ia berjalan tanpa arah di bawah guyuran air, sementara pikirannya penuh dengan rasa malu, marah, dan penyesalan. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi keduanya. Anwar mencoba melamar pekerjaan di beberapa tempat, namun reputasinya sudah terlanjur rusak. Semua perusahaan menolak begitu mendengar namanya. Maaf, kami tidak membutuhkan karyawan dengan catatan skandal. Begitu alasan yang selalu ia dengar. Ia mulai kehabisan uang. Tabungan yang tersisa digunakan untuk bayar kontrakan dan makan seadanya. Mobil yang dulu ia banggakan harus dijual untuk bertahan hidup. Sementara Cynthia mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia sering pergi tanpa kabar, mengenakan pakaian mencolok dan pulang larut malam. Ketika Anwar menanyainya, ia hanya menjawab ketus. Urus aja hidup kamu sendiri. Aku capek ngurus orang gagal. Hingga suatu malam, Anwar memergokinya sedang bersama pria lain di sebuah kafe. Pria itu terlihat jauh lebih muda dan berpakaian rapi. Mereka tertawa, bergandengan tangan, dan Cynthia tampak sangat bahagia. Berbeda jauh dengan wajah masam yang selalu ia tunjukkan di rumah. Anwar yang menyaksikan itu dari kejauhan hanya bisa menggertakkan gigi. Ia ingin marah, tapi tak punya keberanian lagi. Ia sadar, inilah karma yang dulu Lydia ucapkan. Suatu hari kamu akan tahu rasanya dikhianati, Mas. Dan kini, ia benar-benar merasakannya. Beberapa minggu kemudian, Cynthia benar-benar pergi meninggalkan Anwar tanpa pamit. Semua barang berharganya lenyap, termasuk laptop, ponsel, dan sisa uang tunai. Hanya pakaian dan beberapa dokumen usang yang tersisa. Anwar duduk termenung di lantai rumah kontrakan yang kini kosong. Lampu redup, udara lembab, dan suara tikus berlari di sudut ruangan menjadi temannya malam itu. Ia Anwar duduk termenung di lantai rumah kontrakan yang kini kosong. Lampu redup, udara lembab, dan suara tikus berlari di sudut ruangan menjadi temannya malam itu. Ia memandangi foto lama dirinya bersama Lydia, foto pernikahan mereka yang dulu penuh senyum dan kebahagiaan. Lydia, suaranya bergetar lirih. Aku salah. Aku benar-benar bodoh. Aku hancurin perempuan sebaik kamu, demi perempuan yang bahkan gak pernah cinta sama aku. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya. Terlambat. Semua sudah berakhir. Sementara itu, di tempat lain, Lydia duduk di ruang kerja barunya. Kini ia telah menjadi manajer pemasaran di perusahaan besar. Hasil kerja keras dan keteguhannya bangkit setelah semua luka. Di mejanya, ada secangkir teh hangat dan foto dirinya bersama orang tuanya yang tersenyum bangga. Salah satu rekan kerjanya datang sambil membawa koran. Bu Lydia, lihat ini deh. Mantan suami ibu, Anwar, katanya ditangkap polisi karena kasus penggelapan dana lama yang baru terbongkar. Lydia menatap koran itu sejenak. Di sana, terpampang wajah lusuh Anwar dengan headline besar. Mantan pegawai bermasalah ditangkap atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Ia menatap berita itu tanpa ekspresi. Lalu perlahan, ia menutup koran itu dan berkata dengan nada tenang. Sudah seharusnya setiap orang menerima akibat dari perbuatannya. Lydia menatap keluar jendela, ke arah langit sore yang cerah. Ada sedikit senyum di wajahnya, bukan karena puas melihat penderitaan Anwar, tapi karena ia tahu keadilan semesta akhirnya berpihak padanya. Terima kasih, Tuhan, bisiknya lirih. Karma bekerja dengan sempurna. Waktu telah berjalan hampir 2 tahun sejak Lydia meninggalkan masa lalunya bersama Anwar dan Cynthia. Luka yang dulu membekas di dadanya kini telah sembuh, berganti dengan kekuatan dan ketenangan yang terpancar dari dalam dirinya. Lydia bukan lagi wanita yang rapuh dan mudah disakiti. Ia telah berubah menjadi sosok yang kuat, mandiri, dan berkelas. Seorang wanita yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, bahkan setelah kehancuran yang nyaris menelan hidupnya. Pagi itu,
Lydia berdiri di depan cermin besar di apartemen barunya. Tubuhnya tampak anggun dalam balutan blazer putih dan celana panjang hitam elegan. Rambutnya yang dulu sering ia biarkan terurai kini disanggul rapi, mempertegas aura profesional yang telah ia bangun. Ia tersenyum tipis pada bayangannya. "Dulu aku menangis karena kehilanganmu, Mas," bisiknya pelan. "Tapi kini aku tersenyum karena aku menemukan diriku kembali." Karir Lydia berkembang pesat sejak ia dipercaya menjadi manajer pemasaran di perusahaan besar tempatnya bekerja. Kemampuannya dalam membaca pasar dan membangun hubungan bisnis menjadikannya salah satu sosok yang dikagumi di kantornya. Banyak rekan dan klien memuji keahliannya, tak hanya karena profesionalitasnya, tapi juga karena ketenangan dan ketegasannya dalam mengambil keputusan. Bahkan, beberapa kali nama Lydia masuk dalam daftar perempuan inspiratif di dunia bisnis, versi majalah nasional. Siapa sangka, wanita yang dulu hampir kehilangan segalanya karena pengkhianatan suami kini menjadi teladan banyak orang? Namun di balik kesuksesan itu, Lydia tetap rendah hati. Ia masih menyempatkan diri mengunjungi panti asuhan setiap bulan, berbagi sebagian rezekinya kepada anak-anak yang membutuhkan. Ia tahu, keberhasilan bukan sekadar soal harta atau jabatan, tapi tentang bagaimana seseorang tetap memiliki hati, meski pernah disakiti. Suatu sore yang cerah, Lydia menghadiri seminar bisnis di sebuah hotel berbintang di Jakarta. Di sana ia menjadi salah satu pembicara, membagikan kisah perjuangannya sebagai wanita karir yang bangkit dari keterpurukan. Setelah sesi selesai, banyak peserta yang menghampirinya, meminta foto dan berdiskusi. Namun, di antara kerumunan itu, ada satu pria yang menarik perhatiannya. Pria berwajah teduh dengan jas abu-abu dan senyum ramah yang tampak tulus. "Permisi, Bu Lydia," ucapnya sopan sambil mengulurkan tangan. "Saya Adrian, CEO dari Arka Group. Presentasi Anda tadi luar biasa. Saya kagum dengan cara Anda mengubah luka menjadi kekuatan." Lydia tersenyum ramah dan menjabat tangannya. "Terima kasih, Pak Adrian. Senang bisa bertemu dengan orang yang menghargai perjuangan, bukan sekadar hasil." Pertemuan itu mungkin tampak biasa, tapi bagi Lydia, ada sesuatu dalam tatapan mata Adrian yang membuat hatinya terasa hangat. Bukan seperti cinta yang membakar dan membutakan seperti dulu, tapi cinta yang tenang, yang membuatnya merasa aman. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Adrian mulai sering menghubungi Lydia. Awalnya hanya urusan pekerjaan, kolaborasi antara perusahaan mereka untuk kampanye pemasaran produk baru. Tapi lama-kelamaan, percakapan mereka mulai meluas ke hal-hal pribadi, tentang hobi, pandangan hidup, bahkan masa lalu. Adrian adalah sosok yang dewasa dan penuh empati. Ia tidak pernah memaksa Lydia untuk membuka diri, tapi ketika Lydia mulai bercerita sedikit tentang pengkhianatan masa lalunya, Adrian hanya menatapnya lembut dan berkata, "Kadang Tuhan menutup satu pintu bukan karena Dia ingin menghukum kita, tapi karena Dia ingin menunjukkan jalan menuju tempat yang lebih baik. Mungkin, Lydia, tempat itu sedang kamu tapaki sekarang." Ucapan itu menembus hati Lydia. Malam itu, ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena hatinya akhirnya merasa tenang setelah sekian lama. Bulan demi bulan berlalu, hubungan Lydia dan Adrian semakin dekat. Mereka sering bertemu di sela-sela pekerjaan, menikmati makan siang bersama, atau sekadar berjalan di taman kota setelah jam kantor. Adrian bukan tipe pria yang romantis dengan kata-kata, tapi tindakannya selalu menunjukkan perhatian tulus. Pernah suatu malam, Lydia pulang larut karena lembur. Ia begitu lelah hingga nyaris pingsan di depan apartemennya. Tiba-tiba ponselnya berdering. "Adrian, kamu belum makan, kan?" Suaranya lembut tapi tegas. "Aku udah di depan apartemen. Aku bawain makanan. Ayo, jangan bilang enggak butuh." Ketika pintu terbuka, Adrian berdiri di sana sambil membawa 2 kotak nasi dan senyum hangat. "Wanita sehebat kamu juga butuh istirahat, Lydia." Malam itu mereka makan bersama sambil tertawa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lydia merasakan kebahagiaan sederhana yang tulus. Suatu pagi di akhir pekan,
Adrian mengajak Lydia ke sebuah taman bunga di puncak Bogor. Udara sejuk, aroma mawar dan lavender memenuhi udara. Mereka berjalan perlahan di antara hamparan bunga yang bermekaran. Lydia memejamkan mata sejenak, menikmati ketenangan itu. "Dulu aku pikir hidupku selesai," katanya pelan. "Aku pikir nggak akan ada laki-laki yang bisa aku percaya lagi." Adrian menggenggam tangannya dengan lembut. "Kalau kamu jatuh dan terluka, bukan berarti kamu nggak pantas dicintai, Lydia. Kamu cuma perlu seseorang yang tahu cara menghargai luka-lukamu, bukan mempermainkannya." Lydia menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berani membuka hatinya lagi. Air matanya menetes pelan, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penyembuhan. Beberapa bulan kemudian, Lydia dan Adrian resmi menjalin hubungan. Mereka bukan pasangan yang penuh drama atau kemewahan, tapi keduanya saling menguatkan dan menumbuhkan. Lydia kini menjadi sosok yang benar-benar baru, perempuan yang berhasil membangun kembali hidupnya, menemukan cinta yang tulus, dan memaafkan masa lalunya tanpa melupakannya. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu menulis di buku catatan kecilnya, "Dulu aku hancur karena cinta yang salah, tapi kini aku berdiri karena cinta yang benar. Cinta untuk diriku sendiri, dan cinta dari seseorang yang melihatku bukan dari masa laluku, tapi dari kekuatanku." Dan di suatu malam tenang, saat Lydia duduk di balkon apartemen bersama Adrian, menatap langit penuh bintang, ia tersenyum dan berkata, "Sekarang aku percaya, karma bukan cuma untuk menghukum, tapi juga untuk menyembuhkan. Karena dari semua luka itu, Tuhan menyiapkan kamu buatku." Adrian tersenyum dan merangkul bahunya lembut. "Dan aku bersyukur, karena Tuhan mempertemukanku dengan perempuan sekuat kamu." Di bawah cahaya bintang malam itu, Lydia tahu, akhir yang dulu ia takutkan hanyalah awal dari kisah baru yang jauh lebih indah. Pagi itu, matahari bersinar lembut menembus tirai putih yang menjuntai di jendela kamar. Aroma bunga melati dan mawar memenuhi udara. Lydia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana yang anggun, tidak berlebihan, tapi memancarkan kemurnian dan kekuatan yang datang dari perjalanan panjang hidupnya. Rambutnya disanggul indah dengan hiasan bunga kecil di sisi kanan. Di lehernya tergantung kalung mutiara pemberian Adrian, dengan liontin kecil berbentuk hati. Ia menatap bayangannya dan tersenyum. Hari itu, Lydia akan menikah. Bukan dengan pria yang dulu membuatnya menangis, tapi dengan pria yang mengajarkannya makna cinta yang sesungguhnya. "Bu Lydia," suara lembut terdengar di belakangnya. Itu Rani, sahabat karibnya sejak lama yang kini menjadi pendamping pengantin. "Kamu kelihatan cantik banget hari ini. Tapi bukan cuma cantik, kamu terlihat damai." Lydia menatap bayangannya di cermin, lalu berbisik pelan, "Dulu aku takut nggak akan pernah bisa bahagia lagi, Ran. Tapi ternyata, Tuhan gak pernah lupa menyiapkan akhir yang indah untuk orang yang sabar." Acara pernikahan berlangsung di taman terbuka di kawasan Puncak, tempat pertama kali Adrian dan Lydia berbicara dari hati ke hati. Tempat itu kini dihias penuh dengan bunga putih dan pita-pita lembut. Langit cerah, awan tipis bergulung pelan, dan semilir angin membuat suasana begitu hangat dan tenang. Musik lembut mengalun dari biola dan piano. Tamu undangan yang datang berdiri dengan senyum hangat ketika Lydia melangkah perlahan di atas karpet bunga menuju altar. Di sana, Adrian sudah menunggu, mengenakan setelan jas abu-abu muda, berdiri tegap namun matanya berkaca-kaca melihat wanita yang kini menjadi takdir hidupnya. Ketika Lydia mendekat, Adrian mengulurkan tangannya. "Tidak pernah dalam hidupku," katanya dengan suara bergetar, "aku berpikir akan menikah dengan seseorang yang begitu kuat, setegar kamu, Lydia." Lydia tersenyum lembut. Matanya basah oleh air mata kebahagiaan. "Dan aku tidak pernah menyangka," jawabnya, "akan menemukan laki-laki yang mencintaiku bukan karena aku sempurna, tapi karena kamu menerima semua ketidaksempurnaku." Ketika janji suci diucapkan, suasana menjadi hening. Suara Lydia bergetar lembut namun tegas. "Aku, Lydia,
Berjanji untuk mencintaimu bukan hanya dalam tawa, tapi juga dalam luka. Aku pernah kehilangan cinta dan kehilangan diriku, tapi bersamamu, aku belajar bahwa cinta yang benar bukan yang membakar, melainkan yang menyembuhkan. Adrian menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku, Adrian, berjanji akan menjagamu bukan karena aku ingin memiliki, tapi karena aku ingin membuatmu merasa aman. Aku tidak akan pernah menjanjikan hidup tanpa air mata, tapi aku berjanji setiap air matamu akan aku hapus dengan cintaku. Air mata bahagia menetes di pipi Lydia saat pendeta mengucapkan, "Kini aku nyatakan kalian sebagai suami istri yang sah." Semua hadirin bertepuk tangan meriah. Burung merpati dilepaskan ke langit, terbang tinggi seolah membawa doa-doa ke surga. Adrian menatap Lydia, menunduk perlahan, dan menciumnya lembut di kening. Sebuah ciuman penuh penghormatan, bukan nafsu. Di momen itu, Lydia tahu, hidupnya akhirnya benar-benar pulih. Setelah acara selesai, mereka duduk di taman menikmati senja. Gaun Lydia sedikit berantakan, tapi senyum di wajahnya begitu tenang. Adrian menggenggam tangannya erat. "Kamu tahu, Lydia," katanya pelan, "aku dulu sempat takut nggak akan cukup baik untuk kamu. Tapi ternyata, cinta nggak butuh kesempurnaan. Cinta cuma butuh dua orang yang mau berjuang bersama." Lydia menatapnya dengan senyum lembut. "Dulu aku jatuh cinta pada orang yang membuatku kehilangan diriku sendiri. Tapi kali ini, aku jatuh cinta pada seseorang yang membuatku menemukan siapa aku sebenarnya." Adrian tersenyum, lalu mencium tangannya. "Mulai sekarang, kita nggak akan menoleh ke belakang lagi. Masa lalu sudah selesai. Sekarang waktunya kita menulis kisah baru." "Ya," bisik Lydia. "Kisah tentang cinta yang tidak menyakiti, tidak menghancurkan, tapi tumbuh bersama waktu." Beberapa bulan kemudian, Lydia dan Adrian memulai hidup baru mereka di sebuah rumah kecil yang indah di pinggiran kota Bandung. Rumah itu tidak megah, tapi penuh kehangatan dan tawa. Lydia membuka usaha kecil, sebuah butik yang ia impikan sejak lama, sementara Adrian tetap menjalankan perusahaannya. Setiap pagi mereka sarapan bersama, berbagi cerita kecil, dan saling memberi semangat. Dan setiap malam, sebelum tidur, Adrian selalu berkata, "Aku bersyukur setiap hari karena Tuhan memilihmu untukku." Lydia akan tersenyum dan menjawab, "Dan aku bersyukur karena akhirnya aku tahu, bahagia itu sederhana, bersama orang yang tepat." Suatu sore, saat Lydia menatap matahari terbenam dari balkon rumahnya, ia memejamkan mata dan berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan. Aku sudah melalui semuanya. Air mata, luka, pengkhianatan, semua membawaku ke titik ini. Aku bahagia." Dari belakang, Adrian memeluknya hangat. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya lembut. "Cuma bersyukur," jawab Lydia sambil menatap langit jingga. "Akhirnya aku bisa bilang, aku sudah benar-benar sembuh." Dan saat matahari tenggelam di ufuk barat, Lydia menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Dalam diam, ia tahu, kisah hidupnya bukan lagi tentang pengkhianatan dan luka, tapi tentang kebangkitan, keikhlasan, dan cinta yang sejati. Cinta yang lahir bukan dari kepemilikan, tapi dari penghargaan. Cinta yang tak lagi menuntut, tapi saling mendukung. Cinta yang menjadikan Lydia sosok yang utuh, wanita yang akhirnya menemukan rumahnya sendiri. Tamat.